Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kita merasa sulit menerima nasihat atau kebaikan dari seseorang hanya karena kita sudah terlalu mengenalnya? Kadang-kadang, ketika seseorang yang kita kenal sejak lama berbicara kepada kita justru kurang menghargai perkataannya. Kita berpikir, saya sudah tahu siapa dia. Apa yang bisa dia ajarkan kepada saya? Sebaliknya, ketika orang yang tidak kita kenal atau seseorang yang memiliki kedudukan tinggi memberikan nasihat yang sama, kita mungkin lebih mudah menerimanya. Dalam Injil pada hari ini memperlihatkan sebuah kenyataan yang sangat manusiawi. Ketika Yesus kembali ke tempat asalnya dan mengajar di rumah ibadat, banyak orang yang mendengarnya menjadi takjub. Mereka bertanya-tanya dari mana Yesus memperoleh hikmat dan kuasa yang begitu besar. Namun kekaguman mereka segera berubah menjadi keraguan. Mereka mengenal Yesus sebagai anak seorang tukang kayu. Mereka mengenal keluarganya. Mereka mengetahui latar belakangnya. Karena merasa terlalu mengenal Yesus, mereka justru sulit menerima bahwa Allah sedang berkarya melalui dia. Mereka melihat Yesus hanya berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang masa lalunya. Mereka tidak mampu melihat siapa dia sebenarnya. Inilah salah satu kelemahan manusia. Kita sering menilai seseorang berdasarkan masa lalu, latar belakang, status, atau apa yang tampak di depan mata. Kita lupa bahwa Tuhan dapat berkarya melalui siapa saja. Tuhan dapat menyampaikan kebenaran melalui orang yang sederhana. Tuhan dapat memberikan nasihat melalui seseorang yang selama ini kita anggap tidak penting. Tuhan bahkan dapat memakai pengalaman yang menyakitkan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Persoalannya bukan selalu karena Tuhan tidak berbicara kepada kita, teman-temanku. Terkadang kita yang tidak mau mendengarkan. Dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda. Pesan yang dibawanya bukanlah pesan yang menyenangkan. Yeremia memperingatkan bangsa itu supaya bertobat dan memperbaiki tingkah laku mereka. Namun, pesan kebenaran seringkali tidak mudah diterima. Ketika seseorang menunjukkan kesalahan kita, reaksi pertama kita mungkin adalah membela diri. Kita merasa tersinggung, kita mencari alasan, kita menyalahkan orang lain. Padahal, bisa jadi melalui teguran tersebut Tuhan sedang mengundang kita untuk berubah. Teman-temanku yang terkasih, ada perbedaan antara mendengar dan sungguh-sungguh mendengarkan. Kita dapat mendengar banyak hal setiap hari, tetapi belum tentu hati kita benar-benar terbuka. Mendengarkan dengan hati berarti berani bertanya, Tuhan, apakah ada sesuatu yang ingin Engkau ubah dalam hidup saya melalui perkataan ini? Mungkin hari ini kita sedang menerima nasihat dari pasangan hidup. Mungkin orang tua mengingatkan kita tentang sesuatu. Mungkin seorang teman mengatakan bahwa ada sikap kita yang perlu diperbaiki. Mungkin seseorang yang selama ini kita anggap biasa saja justru memberikan sebuah pelajaran penting. Jangan terburu-buru menolak. Jangan langsung menghakimi siapa yang berbicara. Belajarlah untuk melihat apakah ada kebenaran yang dapat kita terima. Tentu saja, tidak semua perkataan manusia harus kita terima begitu saja. Kita tetap membutuhkan kebijaksanaan dan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak.
Namun dalam Injil hari ini mengingatkan kita supaya jangan sampai hati kita menjadi tertutup hanya karena kita merasa sudah mengenal seseorang. Terlalu familiar dapat membuat kita kehilangan rasa kagum. Kita menjadi terbiasa sehingga tidak lagi menghargai. Kita melihat seseorang setiap hari, lalu lupa bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan iman. Kita mungkin sudah sering mendengar tentang Yesus. Kita sudah berkali-kali membaca Injil. Kita sudah sering mengikuti misa. Kita sudah terbiasa mendengar doa dan homili. Namun pertanyaannya ialah, apakah semua itu benar-benar mengubah hidup kita? Jangan sampai kita terlalu familiar dengan hal-hal rohani sehingga hati kita kehilangan kepekaan. Jangan sampai kita mendengar Injil setiap hari tetapi tidak lagi membiarkan sabda Tuhan menyentuh hati. Jangan sampai kita mengetahui banyak hal tentang Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh memberikan ruang bagi Tuhan untuk mengubah hidup kita. Orang-orang di kampung halaman Yesus merasa mengenalnya, namun justru karena merasa sudah mengenal, mereka kehilangan kesempatan untuk mengalami karya Allah secara lebih mendalam. Hari ini, Tuhan mengajak kita untuk memiliki hati yang rendah hati. Hati yang rendah hati selalu siap belajar. Hati yang rendah hati tidak merasa paling tahu. Hati yang rendah hati dan mampu berkata, Tuhan, ajarlah aku untuk melihat dengan cara pandang-Mu. Mungkin ada sesuatu yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Mungkin melalui seseorang yang tidak kita duga. Mungkin melalui sebuah peristiwa sederhana. Mungkin melalui kegagalan. Mungkin melalui teguran. Mungkin melalui sebuah kesulitan. Atau mungkin melalui sabda Tuhan yang kita dengar hari ini. Mari kita membuka hati. Jangan meremehkan hal-hal kecil yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, temanku. Jangan menutup pintu hanya karena kita merasa sudah mengenal seseorang. Dan jangan biarkan kesombongan membuat kita kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Sebab Tuhan dapat bekerja dengan cara yang seringkali tidak kita duga. Tugas kita adalah memiliki hati yang terbuka untuk mengenali kehadiran Tuhan. Sebagai bahan refleksi, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenung. Apakah saya pernah menolak nasihat yang baik hanya karena datang dari seseorang yang saya anggap tidak lebih baik daripada saya? Apakah saya mudah menghakimi seseorang berdasarkan masa lalunya? Apakah saya masih memiliki hati yang terbuka kepada Tuhan ketika Tuhan menegur dan mengingatkan saya? Apakah saya sungguh-sungguh membiarkan sabda Tuhan mengubah hidup saya? Hari ini, marilah kita belajar untuk tidak cepat menolak. Belajarlah mendengarkan. Belajar membedakan. Dan yang terpenting, belajar membuka hati terhadap karya Tuhan. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabda-Mu yang kembali mengingatkan kami. Seringkali kami merasa sudah mengenal banyak hal. Kami merasa tahu bagaimana seseorang seharusnya berbicara dan bertindak. Kami bahkan terkadang merasa lebih tahu daripada orang lain. Ampunilah kami jika kesombongan dan prasangka telah membuat hati kami tertutup terhadap kebenaran. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang rendah hati. Ajarlah kami untuk mau mendengarkan. Ketika seseorang memberikan nasihat yang baik kepada kami, berikanlah kebijaksanaan untuk menerimanya dengan hati yang terbuka. Ketika kami mendapatkan teguran, berikanlah keberanian untuk memeriksa diri.
dan memperbaiki kesalahan kami. Ketika Engkau berkarya melalui orang-orang sederhana di sekitar kami, bukalah mata kami supaya mampu mengenali kehadiran-Mu. Jangan biarkan kami meremehkan seseorang hanya karena kami merasa terlalu mengenalnya. Jangan biarkan kami menilai orang hanya berdasarkan masa lalu mereka, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk melihat setiap pribadi dengan kasih dan penghargaan, sebagaimana Engkau memandang setiap manusia dengan penuh kasih. Tuhan, bukalah hati kami terhadap sabda-Mu. Jangan biarkan kami hanya mendengar firman-Mu dengan telinga, tetapi biarlah firman-Mu itu masuk ke dalam hati kami dan mengubah kehidupan kami. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, hati yang rendah hati, dan kebijaksanaan untuk mengenali karya-Mu dalam setiap peristiwa kehidupan. Semoga hari ini kami mampu menjadi pribadi yang lebih terbuka terhadap kebenaran, lebih rendah hati untuk belajar, dan lebih peka terhadap kehadiran-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-temanku yang terkasih, jangan meremehkan seseorang hanya karena kita merasa sudah mengenalnya. Tuhan dapat berkarya melalui siapa saja dan melalui berbagai cara yang tidak kita duga. Bukalah hati, dengarkan dengan rendah hati, dan mintalah kebijaksanaan supaya kita mampu mengenali suara Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.